wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan mengupas secara tuntas soal-soal simulasi KSN IPA SMP tahun 2021 bagian ketiga. Soal yang pertama. 3 benda A, B, C dengan luas penampang total berturut-turut SA, SB, dan SC masing-masing tenggelam di dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut HA, HB, dan HC yang penuh berisi suatu fluida sejenis. Terukur bahwa SA sama dengan SB, SA lebih besar dari SC dan HA lebih besar dari HB, serta HA sama dengan HC. Gaya tekan yang dirasakan masing-masing permukaan benda A, B, C berturut-turut adalah FA, FB, FC. Pernyataan ini yang benar adalah titik-titik. Nah, pada soal ini kita ada beberapa pernyataan-pernyataan dan kondisi khusus. Ini soal tentang fluida statis. Ya. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu kondisi soalnya dalam bentuk sebuah skema gambar. Di sini ada 3 buah benda, yaitu benda A, kemudian benda B, dan benda C. Nah, benda A, kita lihat sekarang luas permukaannya, ya, luas permukaannya, yang mana benda A luas permukaannya sama dengan benda B, sehingga sama luasnya, panjangnya maupun lebarnya. Sedangkan dengan benda C, luas benda A itu lebih besar daripada benda C, sehingga benda A lebih besar bentuknya daripada benda C. Nah, itu untuk kondisi luas setiap benda. Sedangkan sekarang kondisi khusus untuk kedalaman A itu lebih besar daripada kedalaman B, sehingga A itu lebih di bawah. Kemudian benda B lebih di atas. Sedangkan kedalaman benda A sama dengan benda C. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang harus kita gambarkan secara jelas pada sebuah skema gambar. Nah, kita mengetahui bahwa persamaan untuk mencari tekanan hidrostatis adalah gaya dibagi luas permukaan bidang tekan tersebut, di mana gaya bidang tekan atau gaya pada benda sama dengan tekanan dikali luas permukaan bidang tekannya, di mana F sama dengan untuk tekanan hidrostatis Rho kali G kali H dan dikali A, yang mana nanti A ini adalah sebagai V, ya, atau volume. Karena 3 benda berada dalam fluida yang sama. Misalkan ini di air, berarti fluidanya sama, sehingga massa jenisnya sama semua. Nah, maka variabel massa jenis dan percepatan gravitasi besarnya sama. Maka FA sama dengan HA dikali SA. Karena yang diperhitungkan adalah kedalaman dan luas permukaan. Kemudian FB sama dengan HB kali SB, FC sama dengan HC dikali SC. Begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dari ketiga persamaan ini. Kita bandingkan. Maaf, ini tidak kelihatan. Kita close aja dulu. Nah, ini ya. Di mana kedalaman A lebih besar HB, ya, dan kedalaman A lebih besar, maaf, dan kedalaman A sama dengan, ya, ini sama dengan di C. Kemudian luas permukaan A sama dengan luas permukaan B, dan luas permukaan A lebih besar dari luas permukaan C. Nah, kalau kita lihat option jawaban, kalau HA ini kan sebanding, H dengan F itu sebanding. Berarti ini FA lebih besar FB. Ya. FA lebih besar FB. Oke, ini betul. Ini salah berarti.
Kalau sama dengan salah. Ini betul untuk kondisi pertama. Ini betul ya. Kemudian HA sama dengan HC. HA sama dengan HC berarti FA sama dengan FB. FA sama dengan FC. FA sama dengan FC. Nah, lihat ya, FA sama dengan FC. Nah, sekarang lihat yang SA. SA ini luas permukaan. Luas permukaan A sama dengan luas permukaan B. Dan luas permukaan A lebih besar daripada luas permukaan C. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa gaya pada A lebih besar daripada gaya di B. Gaya di A lebih besar gaya di B. Ini betul-betul. Kemudian gaya di A lebih besar daripada gaya di C. Gaya di A lebih besar gaya di C. Karena gaya ini dipengaruhi juga oleh kedalaman. Sehingga yang di A dan luas permukaannya. Ya, sehingga yang betul adalah yang D. Ini. Begitu. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah bola bermasa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, usaha yang dilakukan gaya 1 Newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah titik-titik joule. Sekarang kita gambarkan, skemakan kondisi bendanya, kondisi bolanya. Bola dilempar ke atas, masanya adalah 500 gram, atau kita ubah menjadi 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. Ya, itu masanya. Ya. Kemudian berat benda W sama dengan M kali G sama dengan 0,5 kali 10. Percepatan gravitasinya sama dengan 5 Newton. Kemudian kecepatan awalnya 8 meter per sekon. Nah, ketika pada ketinggian tertentu ada gaya yang bekerja sebesar 1 Newton dan berat bendanya ke bawah. Sehingga kalau kita gunakan persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA, maka W dikurangi F sama dengan MA. W ini adalah berat benda dikurangi gaya vertikal ke atas. Dengan MA. Berat bendanya 5, dikurangi F-nya 1 sama dengan 0,5. Maka A, 5 kurangi 1, 4. 4 dibagi setengah sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita gunakan persamaan GLBB. Nah, kalau ke atas, GLBB-nya adalah GLBB diperlambat. Sehingga Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurangi 2AH. Yang mana Pt kuadrat ini adalah kecepatan di titik tertinggi. Kalau sebuah benda dilemparkan ke atas, maka pada posisi tertinggi, kecepatannya akan sama dengan 0 atau berhenti. Kemudian kembali lagi ke bawah. Sehingga 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya 8 dikuadratkan dikurangi 2 kali percepatannya 8 dikali H ketinggiannya. Pindah ruaskan 2 kali 8 H-nya jadi 16H sama dengan 64. H-nya sama dengan 4 meter. Yang ditanya di sini adalah usaha. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi? Kita tahu bahwa usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, yang mana perpindahan ini adalah ketinggiannya. Sehingga W sama dengan gayanya adalah 1 Newton dikali perpindahannya 4 meter. W sama dengan 4 Joule. Jawabannya C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Nah, ini soal tentang gaya dan gerak juga. Sebuah benda bermassa 250 gram.
Kalau 250 gram berarti 0,25 ya. 0,25 atau sama dengan 1/4 aja. Sedang meluncur di bidang datar, licin dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton. Sehingga pada akhirnya benda berhenti. Panjang lintasan benda selama ditahan gaya itu sampai berhenti adalah titik-titik meter. Kita gambarkan skemanya. Ada sebuah benda ditahan oleh gaya. Ya, benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ketika sebuah benda bergerak, ya, benda itu adalah energi kinetiknya. Ya, di mana energi kinetik itu adalah sama dengan usahanya. Terus usaha adalah perubahan daripada energi kinetik tersebut. Kita tahu bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Perubahan energi kinetik setengah kali M kali kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dikuadratkan. Yang mana F atau gayanya adalah 0,5 dikalikan S panjang lintasannya. Sama dengan setengah, masanya adalah 0,25 atau 1/4 dikali kecepatan akhirnya adalah 0. Karena dia berhenti. Dikurangi 6 kuadrat dikuadratkan. Itu kecepatan awalnya 6. Sehingga S sama dengan, ini coret, setengah dengan cara coret. S sama dengan 0,25 sama dengan 1/4 dikali 6 pangkat 2. Sama dengan 9 meter. Jawabannya yang B. Oke, nomor 4. Soal tentang cahaya dan optik. Seorang siswa ingin menghasilkan 11 bayangan dengan menggunakan 2 buah cermin datar. Untuk itu, kedua cermin dipasang berhadapan dengan membentuk sudut titik-titik. Nah, jadi ceritanya ada 2 buah cermin. Ini cermin pertama, cermin kedua dipasang membentuk sudut seperti ini. Ya, ternyata setelah dipasang bayangannya ternyata bayangan yang ingin dihasilkan adalah 11. Nah, di sini berarti N-nya sama dengan 11 bayangan. Nah, berapakah sudutnya? Gitu maksudnya. Nah, berapakah di sini sudutnya yang harus diukur untuk menghasilkan bayangan 11. Nah, kita tahu bahwa persamaannya N sama dengan 360 dibagi theta atau sudut dikurangi 1. Hingga satunya pindah, N plus 1 sama dengan 360 dibagi theta. N-nya adalah 11, 11 tambah 1, 12. Sama dengan 360 per theta. Theta-nya sama dengan 360 bagi 12 sama dengan 30 derajat. Jawabannya B. Tuh, mudah ya soal seperti ini. Nomor 5. Nah, ini soal sama gaya dan gerak juga. Di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30 derajat. Sudutnya ya ini, 30 derajat. Sebuah kereta bergerak menurun dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Di bawah ini kereta. Sebuah kotak kayu bermasa 1,2 kg berada di lantai kereta yang licin. Nah, ini berarti di atasnya adalah kotak kayu. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, untuk menahan kotak agar tetap di posisinya diperlukan gaya sebesar titik-titik Newton. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita gambarkan dulu kondisi soalnya. Nah, kita bayangkan seperti yang ada di soal. Di jalur lurus miring. Ini berarti ada kata-kata miring. Kemudian ada kata sudut elevasinya 30 derajat. Nah, miring kemudian ada sudut 30 derajat. Seperti ini ya, segitiga berarti sudut 30 derajat. Kemudian ada kereta dan di atas kereta ditumbangi oleh kotak kayu seperti ini. Nah, setelah itu kita uraikan gaya-gayanya. Karena ini tidak 360
ke 180 derajat yang mendatar sehingga ada resultan gaya. Nah, yang mana yang menuju ke pusat bumi ini adalah berat benda. Berat bendanya M dikali G. Masanya adalah 1, ini masanya masa kotak kayu 1,2 dikali 10 sama dengan 12 Newton. Nah, kemudian yang resultan gayanya ke bawah juga W cos theta ini untuk gaya Y. Kemudian untuk gaya X itu W sin theta. Ya, di mana sin theta ini adalah sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, karena yang menyebabkan benda bergerak ini adalah pada arah sumbu X, maka yang perhitungan adalah yang di sumbu X. Sehingga gaya di X sama dengan W sin theta sama dengan W-nya 12 dikali sin 30 derajat setengah. Sehingga Fx sama dengan 6 Newton. Nah, kemudian kita cari gaya di kereta. Karena kereta juga bergerak. Karena kereta bergerak, maka kotak kayu pun bergerak. Sehingga gaya di kereta sama dengan massa dikali percepatan. Yang mana massanya adalah 1,2 dikali 1. Ya, sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, karena yang berhitungan adalah sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton. Sama dengan Fx ditambah gaya kereta dikurangi F ges atau gaya gesekan sama dengan 0. Atau gaya yang menahan, maksudnya gaya yang menahan kotak tersebut. Arahnya berlawanan sehingga negatif. Fx sama dengan 6 Newton ditambah 1,2 untuk gaya keretanya. Dikurangi F sama dengan 0. Sehingga F itu 6 tambah 1,2. Hasilnya 7,2 Newton. Yang ini. Oke, itu pembahasan soal kupas tuntas.